Kita baca satu skop ya. Judulnya apa teman-teman? Larangan tentang makan, ya, makan darah atau bangkai. Yang saya tanyakan tadi apa? Di mana nubuatan ada ajaran para nabi menebus dosa pakai darah manusia. Lalu apa hubungannya dengan ini coba? Nyambung gak teman-teman dengan pertanyaan saya? Nyambung gak? Dia kasih ayat ini, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu dia tunjukkan kepada kita larangan makan darah. Nyambung gak? Aduh, coba kau pahami, Sep. Ya, pertanyaanku itu ya. Pahami nabi mana ya yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Bukan kau tunjukkan kepada kami larangan makan darah. Nggak nyambung. Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi Sep ya, Al-Quran kami menjawab Nabi Isa sendiri yang memberikan kesaksian, yang menjelaskan di dalam turun dua kali nanti gitu ya. Gitu. Jadi di sini ayatnya, dengan siapa dia diserupakan ya, nanti Nabi Isa sendiri nih yang menjelaskan sebagian apa yang kamu perselisihkan. Oke? Jelas? Jadi tidak menyebutkan nama. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 tidak menyebutkan nama. Kenapa? Kalau disebutkan nama ya, nggak perlu lagi turun Nabi Isa. Udah ketahuan dengan siapa dia diserupakan. Kan kayak gitu. Tapi ini belum tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus Nabi Isa turun kedua kalinya untuk menjelaskan dengan siapa dia diserupakan dan terus bagaimana kronologinya di abad pertama itu. Gitu ya. Tuh, agak sampai 1 menit saya jawabnya. Berkaitan tentang Yosef ya. Ya saya 53. Kau perlu belajar lagi deh kayaknya ya. Iya, kosakata zera ya. Kamu tahu nggak zera itu apa? Di bahasa Ibrani, zera. Ini Sep, zera itu tanya aja orang-orang Yahudi sperma. Ya, sperma, zera, gitu. Makanya diterjemahkan keturunanmu. Keturunannya benih ya, benih, bukan keturunan rohani. Kau jangan ngeles di situ ya. Di sini benih, kau paham kan, benih, makanya aku bilang jahrai. Kosakata Ibrani yaitu sperma, jemahnya ya. Makanya di sini diterjemahkan keturunannya atau benih gitu. Bukan keturunan rohani. Nggak bisa kau kibulin aku. Silakan kau bantah itu ya. Kalau ya saya 53 untuk Yesus, mana bantahannya? Kayak gitu. Di situ tertulis ya, tercatat bahwa ya Yesus akan melihat keturunannya. Pasti itu. Pasti sesuai bahasa teks aslinya. Terus juga ya teman-teman semuanya tentang masalah Imamat 11 nomor 7. Inilah ajaran Kristen, dusta dalam segala hal ya. Nih teman-teman ya, saya tidak meminta masalah larangan makan darah, enggak. Yang saya minta itu ya teman-teman, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu Yosef membawakan larangan makan darah. Apa nyambungnya coba? Itu larangan makan darah ya. Nih, perikopnya kau baca. Kan biasanya kalian tuh ya, kalian. Nih.
imamat 11, imamat 11 atau imamat berapa di bawah Joseph tadi? Imamat 7. Imamat berapa tadi? Lupa aku. Sep, imamat berapa, Sep? Baik. Korban penebus salah. Oke, imamat berapa saya lupa, teman-teman. Imamat berapa dia bawa tadi? Yang katanya di dalam dirinya ada makhluk gitu. Ya, oke. Biar dulu dah. Nanti akan saya bahas ini ya. Gak apa-apa, gak sempat. Dia nggak mau kasih waktu. Oh, imamat 17, baik. Silakan di mute ya. Beginilah Islam ya, kalau orang lagi menjelaskan makanya catat. Iqra itu jangan cuma dibaca tapi dicatat. Anda mau membantah data saya tapi Anda sendiri nggak tahu datanya yang mana. Jadi apa yang Anda bantah? Oh ini Joseph ini membohong. Apa yang membohong? Kamu aja nggak tahu saya ngomong yang mana. Nah yang membohong itu kamu. Bener Bang. Hah? Beruntung ini adalah malam di mana Yusuf PI mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan Islam ya. Dia nggak tahu imamat berapa tapi dia mengatakan saya pembohong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara mengenai tentang penyaliban, tadi Yusuf PI menjawab, saya langsung bantah. Az-Zukhruf ayat 63 katanya Isa akan turun. Jadi Allah sengaja nggak kasih tahu siapa yang disalibkan supaya nanti Isa turun kasih tahu namanya. Woi. Surah Hud ayat pertama dalam Al-Quran, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabah. Sungguh ayat-ayat yang diturunkan dari Al-Quran itu memberikan penjelasan terperinci. Harus nambahin Isa juga supaya menjelaskan. Jadi tugas Isa turun nanti. Woi, kumpul. Saya mau kasih tahu. Kamu penasaran kan? 2000 tahun Allah itu nutup-nutupin. Kayak gitu ya Isa-nya. Wah terlalu banyak drama sinetron ini, ada part-partnya, part kesekian gitu ya. Oh sinetron ini nyontek Islam ternyata. Begini ya, saya nggak mau terima jawaban itu, nggak masuk akal. Saya minta hadis, karena kamu nggak bisa nyebutin ayat Al-Quran. Hadis lah paling nggak. Ada nggak di dalam hadis Nabi Isa turun kasih tahu yang disalibkan siapa? Nggak ada, ini cuma asumsi kamu, cocokologi. Jelas ditanya siapa kok. Bilang aja nggak ada, sudah selesai supaya kita sudah tahu kesimpulannya Al-Quran bukan kitab suci. Oke, kamu mempertanyakan dengan tadi keturunan secara rohani, kamu bilang katanya itu sperma. Kamu tuh bisa bahasa Inggris gak sih? Itu ya, makanya saya bilang buang pikiran Muhammad itu. Ya coba kamu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah aku dari godaan setan terkutuk. Yaitu bawaannya pengen keluar. Keluar mana lihat. Ini ya. Nih lihat. Ini zerah teman-teman. Zera. Ini nggak cuma sperma. Kamu bayangin deh bahasa Inggris. Yielding seed and fruit. Masa buah ini bisa mekar karena air mani? Jangan kamu samakan kayak Al-Quranmu lah. Air mani itu keluar dari tulang sumsum. Ini bukan berarti hanya sperma, artinya banyak arti kan. Ustadz juga mengerti bahasa Arab itu dari rumpun Semit kuno. Satu kata itu bermakna artinya. Maka ketika tadi saya tunjukkan Zera itu bukan hanya keturunan biologis, yaitu disebut dengan anak-anak Allah, kamu terima. Ketika seorang guru menyebut anak-anakku yang kukasihi, apakah berarti gurunya itu punya anak sebanyak sekelas itu? Jadi tolonglah ya, Muhammad nggak usah dibawa-bawa dalam diskusi kita. Memang beliau itu suka sekali memperbanyak keturunan. Ya, saya sudah jawab. Oke, sekarang kamu tadi mau mempermasalahkan ini tentang larangan makan darah. Yang dipermasalahkan sama kamu kan tentang kamu bertanya, adakah dalam perjanjian lama bahwa menebuskan dosa itu pakai darah? Kamu baca nggak baik-baik di sini? Islam itu suka aneh. Mereka mengutip ayat kita sembarangan kita terima. Tapi ketika kita memakai cara yang sama, kutip ayat yang cuman satu ayat kita potong, mereka nggak suka. Mereka suruh kita baca perikop. Ini dunia kebalik Islam. Kami lebih tahu daripada Anda. Nanti kalau saya pakai cara yang sama, nanti MUI ngamuk-ngamuk bilangnya Joseph itu mempreteli Al-Quran. Ini yang kamu mempermasalahkan, silakan saya bacakan ulang. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku perhatikan telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena dar mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa.
Sudah saya ulangi ya di situ. Oke, nanti perjanjian lama ayat-ayatnya tentang pengorbanan, tentang pertumpahan darah untuk pembebasan nyawa, pembebasan dari dosa nanti saya akan tampilkan. Oke, sekarang saya ulangi lagi 10 detik terakhir seperti biasa. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Tidak terjawab. Siapa yang disalibkan? Jangan pakai asumsi. Jangan pakai, dalam Az-Zukhruf ayat 63 nanti Isa, kalau kamu saya tantang baca asbabun nuzulnya berani nggak? Itu tidak berbicara nantinya Isa akan ngomongin tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada. Kalau teman-teman Islam mau jujur sesuai dengan hadis, Isa itu turun hanya untuk membun-bun babi jadi tukang jagal. Jadi tukang gergaji bangunan, ngancurin salib. Ya, jadi saya minta sekali lagi 10 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya, siapa yang disalibkan sesuai data Al-Quran? Saya minta karena temanya tentang Alkitab dan Al-Quran. Oke. Inilah ya Joseph teman-teman ya. Supaya mempermalukan dirinya malam ini. Itulah ya. Bukan mempermalukan Sep ya, karena ya kitab kau itu di dalam otakku gitu. Ku tahu kau itu menipu gitu. Makanya ku langsung bukakan aja ya nih ya ayatnya. Ya. Di sini ya teman-teman, kalau kita kan nanti baca ke tengah langsung comot-comot ayat katanya. Baca satu skop. Oke, kita baca satu skop ya. Judulnya apa teman-teman? Larangan tentang makan ya, makan darah atau bangkai. Yang saya tanyakan tadi apa? Di mana nubuatan ada ajaran para nabi menebus dosa pakai darah manusia. Lalu apa hubungannya dengan ini coba? Nyambung gak teman-teman dengan pertanyaan saya? Nyambung gak? Dia kasih ayat ini, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu dia tunjukkan kepada kita larangan makan darah. Nyambung gak? Aduh, coba kau pahami Sep ya pertanyaanku itu ya. Pahami nabi mana ya yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Bukan kau tunjukkan kepada kami larangan makan darah. Nggak nyambung. Aduh. Kita bahas masalah manusia, Josephnya malah bahas masalah makanan gitu. Kan gak nyambung, udah di situnya ya. Itu yang mempermalukan diri sendiri Sep ya. Perlu kau catat itu gitu. Yang ku minta sekali lagi, di mana dalilnya ya bahwa para nabi terdahulu mengajarkan menebus dosa, menumbalkan manusia, menebus dosa memakai darah manusia, bukan larangan makan darah yang saya minta. Kayak gimana sih? Di situ aja udah nggak nyambung. Terus masalah tentang Az-Zukhruf 63. Lalu kau meminta dari hadis dah. Lah, aku langsung bawa ayatnya dari Al-Qur'an. Nampak kau bisa baca. Kan kayak gitu ya. Lalu aku membacakan Quran surah Az-Zukhruf 63 tadi, apakah enggak menjawab gitu? Padahal kan ayat Al-Qur'an yang menjawab sesuai kehendakmu dari Al-Qur'an. Nah, di situ di dalam Al-Qur'an dijelaskan di Az-Zukhruf 63, Nabi Isa akan datang turun kedua kalinya, beliau akan menjelaskan kepada siapa beliau diserupakan. Aku tahu kamu mau menggiring kemana, udah tahu. Nanti kalau aku pakai hadis larinya ke sini. Udah tahu lebih pengalamanku Sep ya. Aku lebih pengalaman tentang membahas itu ya. Makanya aku nggak mau repot membahas tentang masalah itu. Makanya ku bawakan saja Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan gitu.
Jadi nggak perlu kita repot-repot mau nyari atau lagi pula ya teman-teman semuanya ya, tidak hal yang fundamental juga gitu ya di dalam agama Islam. Waktu ayat itu turun, nggak ada tuh sahabat Nabi kita mempertanyakan, "Hai Nabi, dengan siapa Nabi Isa diserupakan?" Nggak ada sahabat Nabi menanya. Karena nggak penting gitu. Andai pun ada pertanyaan itu di zaman dulu, pasti dijawab Nabi ya teman-teman melalui hadisnya. Tapi nggak ada para sahabat mempertanyakan hal itu. Karena apa? Karena kagak penting. Gitu, kagak penting ya teman-teman semuanya. Jadi begitu, Sep. Ya, coba perhatikan ya. Kamu mengatakan aku tidak memperhatikan jawabanmu. Sekarang kamu yang tidak memperhatikan pertanyaanku. Bikin malu. Sekali lagi, aku mau tanya ya sama kamu. Kuulangi lagi pertanyaannya. Di manakah nubuatan para nabi terdahulu ya menebus dosa memakai tumbal darah manusia? Itu dulu ya. Itu dulu. Berkaitan tentang masalah Yesaya 53 Zerah tadi ya. Mana bantahannya? Kamu menunjukkan di situ seperti kata Zerah tadi kamu pakai ke kalimat yang lain kata kamu kan. Tapi kalau ini kita lihat di situ terjemahnya adalah benih. Artinya apa di situ? Hal pokok kandung yang terdapat di dalamnya, Sep. Ya, anak kandung. Aduh, ampun. Oke, silakan di mute. Oke, sekarang giliran saya. Masih bahas jagi, sit di situ artinya apa? Ustadz Yusuf PI belajar bahasa Inggris, punya donatur suruh sekolahin ke bahasa Inggris ke kampung Inggris Pare, ya. Tetapi itu bolak-balik saya sudah tunjukkan. Jadi saya tadi sudah bilang, dengerin. Bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa selain daripada bahasa kita, itu punya banyak makna. Ya, satu kata punya banyak makna, pahami. Maka ketika dikatakan zerah dalam bahasa Ibrani, kalau dalam konteks itu dikatakan keturunan, itu bukan hanya bermakna secara biologis, itu kata kiasan bermakna anak rohani, keturunan rohani. Sesuai dengan Kejadian ketika digunakan kata zerah yang tadi saya tampilkan. Kata zerah digunakan dalam kitab Kejadian berkenaan mengenai benih-benih yang muncul. Itu bukan air mani, bukan anak kandung. Jadi sesuai dengan konteksnya, itu kiasan yang nanti digenapi dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahwa orang-orang yang percaya diberinya kuasa sehingga menjadi anak-anak Allah, ya kan? Kenapa Islam gak mau bahas ini? Karena mereka cemburu, mereka adalah hamba Allah. Padahal kalau dalam Alkitab hamba itu adalah budak dosa. Tapi gak apa-apa, gini balik lagi Ustadz. Imamat 17 ayat 11 Ustadz permasalahkan mengenai bahwa itu adalah larangan makan darah. Betul. Ustadz tahu gak kenapa gak boleh makan darah? Karena tadi sudah dijelaskan di ayat 11. Darah itu lambang penebusan, pemurnian dosa, dipersembahkan ke atas mezbah. Itu sudah menjadi bayang-bayang. Makanya kalau Ustadz tanya, tidak ada nubuatan yang spesifik. Kenapa? Karena ini bukan pikiran Islam, apa-apa harus instan. Kamu aja ditanya mengenai yang permasalahan sepele aja nggak ada. Padahal jawabannya jelas, jangan geleng-geleng kepala. Lihat, nih, kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi alasan kenapa bangsa Israel tidak boleh makan darah, karena darah itu melambangkan penyucian. Sama seperti kalau kamu baca di dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang kutumpahkan bagimu, dan bagi banyak orang. Maka kita memakan tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti dan anggur. Itulah penyempurnaannya. Maka di dalam imamat kenapa dilarang? Karena imamat ini berkenaan sebelum kedatangan Mesias. Itu menjadi satu-satunya keselamatan mereka. Oke, paham? Ya, maka ketika kamu berbicara mengenai nubuatan, tadi sudah digenapi di dalam Ibrani 10 ayat 1 bahwa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah dalam Injil Yohanes oleh Rasul Yohanes. Inilah anak domba Allah. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Kenapa? Karena Yesus adalah sesuai dengan nubuatan dalam kitab para nabi. Seperti dalam Yesaya kan betul, seperti anak domba yang digiring kepada tempat penyiksaan dan tidak membuka mulutnya.
Yesus dikatakan sebagai anak domba. Maka Yesus itu dikatakan sebagai anak domba bukan berarti dia hewan. Itu kata kiasan juga, jangan sampai salah ya Islam ya. Oke. Selanjutnya saya bahas mengenai katanya Ustadz Yusuf PI, para sahabat itu tidak pernah bertanya mengenai penyaliban ya. Iya gimana mau nanya, orang nggak boleh menanya kok sama Allah katanya. Islam yang ada di sana, kamu percaya nggak kenapa para sahabat Nabi nggak pernah bertanya-tanya? Lihat Al-Maidah 101 Ustadz baca, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu. Nyusahin katanya kalau nanya, nyusahin kalau tanya. Al-Maidah 101 katanya. Jadi kenapa nggak ada yang nanya tentang penyaliban? Karena kata Allah dilarang bertanya. Tuh. Ya, kemudian saya balik lagi. Kalau Anda ngotot dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-63, nanti kamu jawab ya itu kenapa nggak boleh bertanya. Ya, ternyata bikin susah. Nggak mau, bukannya nggak ada yang nanya, tapi dilarang ya, pada takut. Oke, kamu baca di sini. Tidak ada satupun ya yang akan menjelaskan sesuai dengan tafsir atau asbabun nuzul apa yang diselisihkan. Apakah penyaliban? Enggak. Ini ajaran-ajaran. Sekarang, kalau memang Nabi Isa menjelaskan, kenapa dalam surah Hud ayat pertama dikatakan Al-Quran itu ayat yang telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, Ustadz? Jawab. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab sempurna? Karena dia menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ternyata Allah butuh bantuan Isa sebagai sekretaris pribadi untuk menjelaskan lagi. Maka sesuai dengan klaim Allah, 5 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya sesuai dengan klaimnya. Siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Silakan dijawab. Penasaran dia, kata Quran katanya. Baik Joseph, aku akan bawakan dulu ya Quran aku ya. Nih ya. Ini kan yang Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Tuh, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Kagak ada kan di sini inilah ayat-ayatnya yang diturunkan sesuai kehendak Joseph. Gak ada ya. Katanya kan merincikan Al-Quran itu. Al-Quran tidak merincikan yang kamu mau, bukan. Ya, Al-Quran itu bukan yang seperti kamu mau. Bukan, Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merincikan yang kamu mau, bukan. Contoh apa saja yang dirincikan ya? Tentang masalah hukum waris dan hukum nikah. Nah, coba kalau kita melihat ya teman-teman, Allah merincikan di dalam Quran surah An-Nisa tentang masalah hukum warisan di ayat 11 sampai 12. Nih ya. Sabar. Ya. Tuh. Dirincikan Allah di sini ya. Siapa saja, berapa bagiannya, terperinci semuanya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu yang dirincikan maksudnya. Hukum-hukum yang seperti itu langsung dirincikan Allah ya, dan tidak ada sedikit pun yang salah gitu. Gak ada. Coba di kitab kau tebalnya aja banyak kan kayak gitu ya. Tapi masalah hukum waris kagak ada. Aduh. Coba ya, yang dimaksud terperinci itu ya merincikan masalah hukum waris ya, mengatur tata cara nikah kan kayak gitu. Itu rinciannya, bukan merincikan kehendakmu, bukan. Gitu Sep ya, kamu perlu tahu gitu apa maksudnya ayat itu. Terus di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi
Ya aku nggak akan merubah jawabanku, Sep. Ya, karena itulah Al-Quran. Aku jawab seadanya aja, sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Aku nggak mau aku mengada-ada gitu. Ya, silakan ya. Kamu kalau mau tunggu Nabi Isa turun kedua kalinya, silakan ya. Gitu aja. Karena aku jawab pakai data dan pakai terjemah. Kalaupun ya mau ambil tafsirnya juga boleh, silakan gitu. Ya, silakan.